Oke. Sudah banyak yang sudah selesai ya? Mikrofonnya dinyalakan. Saya sudah. Atau ada yang, saya belum. Yang belum aja deh. Yang belum mikrofonnya dinyalakan. Saya belum. Oke. Sudah banyak yang sudah ya? Oke, now. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Dengan sama Ustazah. Nanti, ya. Yang sudah? Oke. Ya, nanti kita membaca bersama-sama. Nanti Ustazah bantu untuk pronunciation-nya yang benar. Kalau sudah itu, nanti Ustazah minta tolong diartikan satu-satu. Oke? Oke. Nanti sebelumnya Ustazah akan membaca satu kalimat. Ketika Ustazah membaca, mikrofonnya harap dimatikan terlebih dahulu ya. Nanti kalau Ustazah bilang repeat after me, ikuti setelah Ustazah, baru mikrofonnya dinyalakan. Oke? Are you ready? Okay, we start now. Read the text carefully. Bacalah teks berikut ini dengan teliti. The first sentence, kalimat yang pertama. My name is Gilang Pradana. My name is Gilang Pradana. Okay, now repeat after me. Ikuti setelah Ustazah. 1, 2, 3. My name is Gilang Pradana. Okay, good job. Next, ke kalimat selanjutnya. Oke, nah kalau Ustazah bilang silent please, artinya kalian harus mematikan mikrofon terlebih dahulu ya. Silent please. Nah, berarti dimatikan. Oke, sip, pintar, good job, excellent. Now, the next sentence. My friends call me Gilang. My friends call me Gilang. Okay, repeat after me. 1, 2, 3, go. My friend. Okay. Sekarang ganti lagi. Yeah, good. Okay. My hobby is playing football. My hobby is playing football. Repeat after me. My hobby is playing football. Me playing football. Okay, good. Next. I like it very much. I like it very much. Repeat after me. I like it very much. Okay, good. Good. Next. It is interesting and it can make my body healthy. It is interesting and it can make my body healthy. 1, 2, 3, go. It is interesting and it can make my body healthy. Yes, good. Next, I usually play football on a Saturday and Sunday afternoon. I usually play football on a Saturday and Sunday afternoon. Repeat after me. 1, 2, 3, go. Okay, good. Next, I play it in a field with my friends. I play it in the field with my friends. Repeat after me. I play it with my friends. Okay. Okay, next. We just need a ball to play it. We just need a ball to play it. Repeat after me. We just need a ball to play it. Okay, next. Someday, I want to be a famous football player, just like Cristiano Ronaldo. Someday, I want to be a famous football player, just like Cristiano Ronaldo. Repeat after me.
I want to be football player like Cristiano Ronaldo. Oke, good. Oke, setelah ini Sucia mau tanya satu-satu. Sucia mau tanya satu-satu. Sudah tahu artinya apa belum ya? Sudah tahu artinya? Siapa yang mau mencoba mengartikan kalimat yang pertama ini? My name is Gilang Pradana. Siapa yang mau mencoba untuk mengartikan kalimat yang pertama? Angkat tangan, raise your hand. Oke, ini ada yang Farizal Bahar. Atas nama Farizal Bahar. Mas siapa ya? Ini. Mbak Syifa. Oke, Mbak Syifa. Oke, Mbak Syifa. Coba mengartikan Mbak Syifa. My name is Gilang Pradana. Namaku adalah Gilang Pradana. Oke, good job Mbak Syifa. Thank you Mbak Syifa. Next, kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya. Ada yang mau berani coba? Raise your hand, raise your hand. Mas Azril ya tadi ya? Coba Mas Azril. Aku cuma baca. Gak apa-apa, nomor 2 gampang kan? Yang nomor 2, my friends call me Gilang. Teman-temanku. Ini Mas Azril mana sih? Kok nggak ada foto apa namanya? Videonya kok mati? Ini saja sudah lama nggak ketemu apa Mas Azril ini. Ayo semua videonya dinyalakan biar Ustaznya hafal. Nah. Oke, ayo Mas Azril. Artinya apa? Gambarnya hitam, Us. Oh, hitam. Sebentar. Ini. My friend. Ini sudah? Sudah. Oke, lanjut Mas Azril. My friends call me Gilang. Teman-temanku memanggil menelpon. Call itu memanggil. Memanggil aku. Siapa panggilannya? Nama panggilannya? Gilang. Good job. Oke, thank you Mas Azril. Next, siapa lagi yang mau mencoba? Ini tadi ada Mbak Syifa, ada Mas Azril. Sudah berani semuanya. Ayo, ada lagi? Oh, ini. Ini atas nama akunnya Endang Wuryaningsi. Ini Mbak siapa ini? Mbak Kisha. Oke, Mbak Kisha. Yang kalimat ini Mbak Kisha, my hobby is playing football. Artinya apa Mbak Kisha? Hobiku adalah bermain. Oke, good. Thank you, Mbak Kisha. Oke, selain Mbak Kisha, ada lagi? Ada lagi yang mau mencoba? Raise your hand, please. Ada? Nggak usah malu, nggak apa-apa. Jangan malu. Yang nomor selanjutnya ini kan gampang. I like it very much. Saya, I like, saya suka sekali. Iya, betul. Ini namanya siapa nih? Mbak Najwa ya? Ya. Halo Mbak Najwa. Betul Mbak Najwa. Gimana tadi Mbak Najwa? Diulangi sekali lagi Mbak Najwa. Saya suka sekali. I like it very much. Oh, good. Thank you Mbak Najwa. Nah, ini berani nih. Wah, 2 jempol kalau berani. Oke, selanjutnya kita artikan bareng-bareng aja. Oke, it is interesting and it can make my body healthy.
Interesting itu artinya sangat menarik. Ini maksudnya ini itu bermain sepak bola. Sepak bola itu sangat menyenangkan, sangat menarik, dan juga bisa membuat body apa ini? My body artinya? Sehat. Ya, badanku jadi sehat. Okay, good. I usually play football on Saturday. Ayo, ada yang masih ingat artinya Saturday nggak? Hari apakah itu Saturday dan Sunday? Hari Sabtu dan Minggu. Ya, jadi Gilang ini bermain sepak bolanya di hari Sabtu dan juga Minggu. Oke. Terus Gilang ini bermainnya di mana ya? Gilang bermain sepak bola? Iya, di lapangan. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya lapangan? Ini nih, lapangan ini. Bacanya tadi gimana? Iya, betul. Field. Oke. Terus yang selanjutnya, we just need a ball to play it. Kita hanya need apa? Membutuhkan sebuah bola untuk memainkannya. Someday, suatu saat nanti, I want to be, saya ingin menjadi famous. Famous itu terkenal. Football player. Ayo, ini ada yang tahu nggak artinya football player? Pemain bola. Iya, betul. Pemain sepak bola yang terkenal kayak Cristiano Ronaldo. Iya, betul. Oke, kira-kira Gilang itu hobinya tadi apa sih ya? Bermain bola. Bermain bola. Oke. Di sini ada juga nggak yang suka yang punya hobi sama kayak Gilang? Ada nggak yang sukanya bermain sepak bola? Ada yang suka bermain sepak bola? Yang punya hobinya sama Gilang? Enggak. Mbak Nabila katanya enggak. Mbak Nabila hobinya apa? Ini. Mbak Nabila hobinya apa Mbak Nabila? Loh, kok hilang Mbak Nabila? Kameranya. Nah, ini dia. Oh, bersepeda. Sukanya cycling. Oke. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Hari ini kita tuh akan belajar bahasa Inggris tentang apa ya? Tentang profesi atau hobi ya? Hobi. Oke. Now, we will learn about hobi. Nah, di sini ada macam-macam hobi. Oke, di sini ada ini hobinya apa ini? Kegemarannya? Sepak bola. How to say sepak bola in English? Sepak bola in English is? Yay, playing football. Oke, sekarang ada kalimat ini ya. Ikuti, dengar dan ikuti setelah Ustazah. They like playing football. Coba, repeat after me. They like playing football. Okay, good. Next. Ini ada lagi. Ada ini bermain badminton. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya bermain badminton? Badminton. Playing? Playing. Yay, okay. Good. Now listen and repeat after me. They like playing badminton. They like playing badminton. 1, 2, 3. They like playing badminton. Okay, thank you. Good. Next. Nah, apakah ini? Bernyanyi. How to say bernyanyi in English? Singing. Singing. Yes, good. Ini. She likes singing a song. Repeat after me. She likes singing a song. Okay, good.
Benar. Ada yang tahu nggak ya kalau yang memancing? Memancing ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa? Fishing. Fishing, ya, fishing. Betul. My father likes fishing. Repeat after me. My father Like fishing. Okay, good. Okay. Nah, ini berenang. How say berenang in English? Swimming. Yeah, betul. I like swimming. Repeat after me. I like swimming. Okay, good. Nah, ini dia, bersepeda. Ada yang tahu how to say in English bersepeda? cycle. Bahasa Inggrisnya adalah cycling. Oke. Cycling ya. Contoh kalimatnya. I like cycling. Repeat after me. Yeah, I like cycling. Siapa yang suka cycling? Oh, banyak ya yang suka cycling. Oke, next. Ini mengoleksi perangko. Aduh, ada yang tahu ini bahasa Inggrisnya mengoleksi perangko? Collecting stamp, ya, betul. Collecting stamp atau philatelic. Ya, sama. Contoh kalimatnya, I like collecting stamp. Repeat after me. I like Okay, good job. Nah, oke. Ini ada yang bermain catur. How to say in English bermain catur? Playing. Apa yo? Playing? Yes. Ya. Playing chess. Contoh kalimatnya, they like playing chess. Mereka suka bermain catur. Oke, nah sekarang sebelum nanti Ustazah kasih pertanyaan, ini adalah cara untuk menanyakan teman hobinya teman. For example, ini Ustazah minta ayah. Sebelumnya Ustazah akan kasih contoh dulu cara bacanya. Oke. Repeat after me ya. Do you like singing, Lia? Repeat after me. 1, 2, 3, go. Ikuti setelah Ustazah. Yang ini aja. Do you like singing, Lia? Repeat after me. Ikuti setelah Ustazah. Do you like singing, Lia? Nah, kalau pertanyaannya do, jawabannya hanya boleh 2. Yes, I do, atau no, I don't. Itu ya. Jawabannya hanya iya dan juga tidak. Itu siapa itu? Oke. Sekarang Ustazah mau minta salah satu dari kalian. Jadi semua dimatikan dulu, di-mute dulu. Ustazah mau tanya ke salah satu dari kalian dulu. Hari ini tanggal 23, jadi Ustazah mau tanya Mas Haidar. Manakah Mas Haidar? Dinyalakan mikrofonnya Mas Haidar. Ya, Oke, Mas Haidar, do you like cycling? Do you like cycling? I don't. No. Oh, okay. Do you like playing guitar? Suka bermain gitar? Do you like playing guitar? I don't. Oh, no. Do you like playing football? No, I don't. Oh, no. Oke. Oke, thank you Mas Haidar. Next, Ustazah mau tanya ini, Ustazah mau cari yang suka cycling. Ini Mas siapa ya ini? Halo Mas. What's your name? Namanya siapa? Mas siapa?
Ini yang atas nama D dan K akunnya. Ini masih nge-delay ya soalnya Ustazah ya. Mas Viko. Mas Vito. Mas Vito, oke, Mas Vito. Mas Vito, do you like cycling? Do you like cycling, Mas Vito? Apa? Yang keras jawabnya? Oke, No, I don't. Okay, good. Do you like playing football? Yes, I do. Oke, good. Nah, sekarang biar lebih menarik lagi, Ustaz Ocha minta 2 anak untuk saling bertanya. Ustaz Ocha tunjuk atau ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau mencoba? Oh, ini. Atas nama Mas Farizal Bahar. Ini Mas siapa? Mbak Syifa, oke. Mbak Syifa sama siapa ini? Oh, Mbak Nabila atau Mbak ini. Mbak Lakisha. Ini Mbak Lakisha ya? Mbak Kisha. Mbak Kisha. Oke, Mbak Syifa sama Mbak Kisha. Yang lainnya di-mute dulu. Coba praktekkan. Mbak Kisha tanya ke Mbak Syifa, suka apa? Do you like swimming? Boleh. Do you like jogging? Boleh. Ayo, Mbak Kisha. Yang keras. Do you like singing? Oke, Mbak Syifa. Ya, dijawabnya. Oke, Mbak Syifa. Oh. Oke, lagi coba Mbak Kisha. Mbak Kisha, bisa dengar suaranya Ustazah? Iya, Mbak Kisha yang jawab. Oh, sepertinya Mbak Kisha delay. Oke. Oke, coba ini Mbak Nabila. Oh, Mbak Kisha sudah bisa. Mbak Kisha, tadi ditanya, do you like apa tadi ya? Mbak Syifa. Swimming. Oke, Mbak Kisha, do you like swimming? Yes, I do. Oke, good. Nah, sekarang hari ini kita hanya belajar tentang do you like. Pertanyaan itu, apakah kamu suka? Dan jawabannya hanya ya sama no. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih panjang lagi ya untuk dialog ya. Jadi minggu depan dipersiapkan untuk belajar. Semuanya sudah Ustazah kasih di rangkuman materi yang sudah di-share sama Uzahra. Jadi kalian pelajari. Minggu depan kita akan praktek untuk tanya jawab, oke? Gak usah malu, gak usah takut. Nanti ada Ustazah, nanti Ustazah bantu. Oke, I think it's enough karena waktunya tidak cukup. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan yang ada di rangkuman ya. Yang 5 soal. Bentar, Ustazah mau tunjukkan dulu sebentar ya. Yang ini. Yang ini ya. Nah ini ya tugasnya. Tugasnya hanya 5 soal ini. Jadi nanti dijawab. I like bla bla bla. They like bla bla bla. Sampai nomor 5. She like titik-titik. Oke? Sudah paham semuanya? Boleh di-print. Rangkumannya boleh di-print. Kalau mau tidak di-print juga enggak apa-apa. Nanti menjawabnya soal ditulis dan jawabannya di buku tulis.
Setelah itu dikirim ke Ustazah. Oke, maksimal jam 8 malam. Terus kalau Any question so far? Ada pertanyaan? Gimana? Gimana, Mbak Syah? Gak apa-apa. Tapi tugasnya tetap ditulis di buku tulis ya. Tugasnya yang 5 soal tetap ditulis di buku tulis. Biar kalian hafal sama nulisnya. Ya, oke. Ustazah akhiri ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan. Oke, Ustazah akhiri. Before we close our class today, let's reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum, Dek? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, oke, hari ini kita review tematik ya. Setelah itu nanti kalian akan mengerjakan penilaian harian tematik. Oke? Jadi disimak baik-baik. Nanti jika ada yang kurang paham, kalian boleh tanyakan ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Nah, nanti habis ini sarapan ya. Kalian sudah lihat yang usia share belum? Belum ada? Udah ada. Itu tahu. Nah, ini adalah review tema 1, subtema 1, dan juga matematika.
Jadi kita akan bahas sedikit tentang pelajaran yang 1 minggu ini kita pelajari dan nanti kalian akan mengerjakan PH-nya. Yang pertama kita belajar bahasa Indonesia dulu. Kita kemarin ya belajar bahasa Indonesianya. Nah, kemarin itu masih kelihatannya masih ada yang bingung. Yang terutama yang kalimat pengembang. Nah, ini pokok pikiran, ide pokok atau gagasan pokok itu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Biasanya itu ada di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir, tergantung bacaannya. Kalau misalnya bacaannya di awal itu sudah memenuhi seluruh bacaan, jadi kalian ambil yang di awal saja, gitu. Ini kan terdapat di awal atau di akhir, di awal dan di akhir paragraf. Nah, bunyinya itu setelah kalimat utama. Ketika kalian sudah dapat kalimat utamanya, nah, pokok pikirannya itu kalian boleh samakan dengan kalimat utama atau diringkas. Gitu. Jadi nggak terlalu panjang seperti kalimat utama. Biasanya seperti itu. Terus kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya ini ketika kalian sudah dapat kalimat utamanya kan biasanya di awal. Nah, kalimat penjelasnya ini ada di setelah kalimat utama. Itu namanya kalimat penjelas. Gitu. Insya Allah nanti selesainya cepat Mbak Nabila, nggak sampai jam 10. Nah, ini salah satu ciri kalimat penjelas. Kalimatnya menggunakan penjelas atau rincian dari kalimat pokok. Kemudian, tidak berdiri sendiri tanpa kalimat pokok. Nah, yang pertama kan ada kalimat pokok. Selanjutnya, kalimat selanjutnya sampai akhir itu namanya kalimat penjelas. Gitu dalam satu paragraf. Misalnya, itu ada kalimat penghubung atau rujukan, yaitu ada itu, ini, tersebut, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Ikan mempunyai organ khusus yang dapat membantunya dalam berenang, yaitu gelembung renang. Nah, organ ini bentuknya mirip balon atau gelembung yang ada pada tubuh ikan. Gelembung ini berfungsi untuk memudahkan ikan mengapung dan bergerak di dalam air. Nah, dari pernyataan paragraf ini, yang paling penting, kata-kata yang mengisi keseluruhan ini adalah yang pertama. Ikan mempunyai organ khusus yang dapat membantunya dalam berenang, yaitu gelembung renang. Nah, ini dijadikan kalimat utama. Thread sampai titik, ini namanya kalimat utama. Setelah itu, dari kalimat utama, kalian bisa ambil pokok pikiran. Nah, pokok pikirannya itu bisa sama seperti kalimat utama atau kalian ringkas. Misalnya, kalau sama, kalian tulis sama kayak kalimat utama. Kalau ringkas, kalian lebih ringkas, misalnya ikan mempunyai organ khusus, yaitu gelembung renang. Nah, misalnya gitu kalau kalian ringkas. Kalau sama, enggak apa-apa, seperti kalimat utama. Nah, terus setelah kalimat utama, ini namanya kalimat penghubung atau kalimat penjelas. Satu kalimat ini, sampai titik ini, dan kalimat lagi dari gelembung sampai air. Ini namanya kalimat penjelas atau kalimat penghubung. Jadi di sini ada dua kalimat penghubung, yaitu dari organ sampai ikan, dari gelembung sampai air. Itu namanya kalimat penghubung. Tuh. Tadi bahasa Indonesia ada ditanyakan enggak? Zara mau tanya sama Mas Vito, ada di sini?
Mas Rito, di sini kalimat penjelasnya ada berapa paragraf ini? Dua. Ya, benar. Terus Suzara mau... Oke, nanti aja tanyanya. Sekarang kita lanjut PPKN. Kita masuk nilai-nilai Pancasila yang kemarin. Nah, yang pertama ada sila Tuhan yang nilai ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Nilai-nilainya ada beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati dan bekerja sama, tidak boleh memaksakan suatu agama, dan saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Pokok yang menyangkut dengan agama, ibadah itu masuk ke sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Nah, ini sikapnya yang sesuai dengan sila pertama. Tidak boleh memaksakan agama yang lain. Rajin beribadah dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Kemudian ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila kedua. Setiap warga hendaklah mengakui persamaan derajat. Jadi semua orang sama, nggak boleh membeda-bedakan. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikapnya tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini sikap yang sesuai dengan sila kedua, dilambangkan dengan rantai emas, yaitu tidak membeda-bedakan teman, tidak boleh memilih-milih teman, saling membantu dan menolong antar sesama, dan juga menjenguk orang sakit. Lanjut kita ke nilai persatuan Indonesia, sila ketiga, yaitu sikap cinta tanah air, rela berkorban, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini sila ketiga, lambangnya adalah pohon beringin. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia. Jadi gotong royong, terus mempelajari kesenian daerah lain, bangga menggunakan barang-barang dalam negeri, dan lainnya. Kemudian ada sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mengutamakan kepentingan umum, bermusyawarah, itu masuk ke nilai keempat. Tidak memaksakan kehendak orang lain, jadi ketika ada orang berpendapat, kalian harus menghargai. Nah, ini sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sikapnya musyawarah mufakat, yaitu ketika ada apa-apa, ketika ada acara atau apa pendapat lain, kita harus dimusyawarahkan dulu, dirundingkan dulu, biar nanti hasilnya sama. Terus menghargai pendapat dari orang lain dan tidak memaksakan pendapat pribadi. Dan yang terakhir ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sila kelima adalah nilainya bekerja keras, menghargai hasil kerja keras orang lain, adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, dan menolong orang lain. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Jika ada yang bersalah, maka harus diberi sanksi atau hukuman. Kemudian berperilaku adil, jadi tidak boleh pilih kasih. Menghargai karya orang lain, menghormati
hak dan kewajiban orang lain, dan hemat. Serta merawat fasilitas umum, jadi nggak boleh merusak fasilitas yang ada di masyarakat. Nah, dari nilai-nilai tadi ada yang ditanyakan enggak? Enggak. Oke, kalau enggak berarti Uzara mau tanya. Mbak Rumaisya ada? Mbak Ica? Halo? Ya, Us. Mbak Ica, Uzara mau tanya. Sila keempat dilambangkan dengan apa? Kepala banteng. Oke, sip. Benar. Kita lanjut di IPA, organ gerak hewan. Nah, kemarin kita bahas tentang 2 macam alat gerak. Kemarin ini banyak yang menuliskan. Pertanyaannya kan hanya alat gerak aktif pada manusia dan hewan. Dan kalian menuliskan tulang dan otot. Yang benar adalah alat gerak aktif dari manusia dan hewan itu berupa otot. Yang aktif itu otot, dan yang pasif itu namanya tulang. Ingat-ingat ya, yang aktif itu namanya otot, yang pasif itu namanya tulang. Nah, kerjasama antara otot sama tulang ini namanya sistem gerak. Jadi, otot itu nempelnya itu pada tulang. Otot tempel pada tulang sehingga tulang itu bisa bergerak. Seperti itu. Terus kita lanjut pada sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan ada gerak vertebrata sama invertebrata. Vertebrata itu bertulang belakang. Vertebrata itu bertulang belakang, sedangkan invertebrata ada in-nya di belakangnya, itu tidak bertulang belakang. Oke. Yang pertama ada burung. Burung bergerak dengan sayap. Dia masuk vertebrata. Vertebrata itu ada burung, mamalia, reptil, ikan, dan juga apa anak-anak? Amfibi. Kalian ingat-ingat kalau vertebrata itu ada 5 jenis. Reptil, ikan, mamalia, burung, dan amfibi. Itu adalah vertebrata yang bertulang belakang. Yang pertama ada burung. Burung bergerak dengan sayap. Sayapnya digunakan untuk terbang. Nah, burung itu tulangnya itu berongga dan ringan. Jadi dia bisa mengurangi massa atau beratnya burung. Jadi bisa terbang tinggi karena tulangnya itu berongga dan juga ringan. Selanjutnya mamalia. Mamalia itu hewan menyusui atau melahirkan. Jadi bisa kuda, sapi, kelelawar, paus, lumba-lumba, kelinci, kambing, dan lainnya. Itu namanya mamalia. Menyusui dan melahirkan. Di sini ada kelinci. Kelinci itu mempunyai alat gerak pada kaki. Nah, kakinya kelinci yang belakang itu lebih panjang daripada kaki depan. Karena kakinya kelinci yang belakang itu berguna untuk meloncat. Kemudian ada ikan. Ikan bergerak dengan sirip. Siripnya untuk berenang. Nah, sirip pada bagian tubuh ikan itu bisa menggerakkan ikan ke arah depan, belakang, ataupun
memutar. Nah, pada ekornya itu lebih fleksibel atau lebih gampang bergerak. Jadi ekornya itu susunan otot dan tulangnya itu lebih lebih lentur. Jadi bisa digerak-gerakkan kemana-mana. Kemudian ada reptil. Reptil itu hewan melata atau merayap. Contohnya ada kadal, buaya, ular. Itu namanya reptil. Mereka itu bergeraknya bisa dari kaki dan juga perut. Kalau ular itu bergerak dengan perut, karena ular kan nggak punya kaki. Nah, ular itu punya tulang belakang yang sangat lentur dan kuat. Jadi tulangnya itu ada otot-ototnya di situ dan itu sangat lentur dan kuat sehingga ular itu bisa meliuk-liuk kemana-mana. Dan yang terakhir ada kata amfibi, hidupnya itu di darat dan di air. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di darat dan juga di air. Nah, kata itu bergerak menggunakan tungkai kaki, yaitu tungkai kaki depan dan juga belakang. Tungkai kaki depan itu untuk menahan tubuh dan tungkai kaki belakang untuk melompat. Hampir sama kayak kelinci ini. Ini ada invertebrata, hewan lunak. Invertebrata itu rata-rata hewannya lunak karena nggak punya tulang belakang. Yang pertama ada siput. Siput ini bergerak dengan kaki perut. Kaki perut. Ya, kemudian ada belalang. Belalang itu serangga. Yang masuk serangga itu termasuk hewan yang nggak punya tulang belakang, masuk invertebrata. Dia bergerak dengan kaki dan sayap. Kemudian ada ubur-ubur dan juga cacing. Cacing itu termasuk invertebrata, cacing. Karena dia nggak punya tulang belakang. Nah, kalau ubur-ubur ini bergerak dengan otot atau tentakelnya. Kemarin ada yang jawab tentakel, termasuk benar, atau otot. Nah, ini yang kemarin banyak yang nulis otot sama tulang. Otot saja. Zara mau tanya ke Mas El, ada enggak di sini? Mas Azril. Halo Mas Azril. Ya, Us. Mas Azril, Zara mau tanya. Alat gerak pasif pada hewan dan manusia namanya apa? Otot. Pasif. Tulang. Tulang. Alat gerak pasif itu namanya tulang. Kalau yang aktif enggak bisa merayap di dinding. Biawak sama cicak itu beda. Kalau cicak itu badannya dia punya perekat, bisa nempel di dinding. Sedangkan biawak dia nggak punya perekat, gitu. Jadi cicak itu punya keistimewaan, dia di tubuhnya itu ada perekat sehingga bisa nempel di dinding. Kemudian Zara mau tanya ke Mbak Tokek juga punya perekat sehingga dia bisa nempel di dinding. Mas Nata ada? Halo, Mas Nata. Mas Nata, Zara mau tanya, vertebrata itu apa? Vertebrata.
vertebrata. Tadi kan ada dua, invertebrata sama vertebrata. Kalau vertebrata itu apa? Bertulang belakang. Oke, vertebrata itu bertulang belakang. Mas Haidar, contoh vertebrata dua saja. Apa, Mas? Mamalia dan reptil. Oke, kalau mamalia itu hewannya apa saja? Dua aja. Mamalia itu kelinci, sapi. Oke, sip. Kemudian Mbak Naila. Mbak Naila, contoh hewan invertebrata dua saja. Sama ikan. Invertebrata. Invertebrata. Ubur-ubur sama Invertebrata. cacing. Apa Mbak Naila? Ubur-ubur sama cacing. Oke, ubur-ubur sama cacing. Kalau ubur-ubur, dia bergerak dengan apa? Apa Mbak Naila? Oh, otot atau tentakel kalau ubur-ubur ya. Kita lanjut ke IPS. Tugasnya nanti di review tematik kalian mengerjakan PH. Kita masuk ke IPS. Nah, kemarin Indonesia memiliki letak secara geografis dan astronomis. Yang geografis diapit oleh dua samudra dan juga dua benua. Masih ingat kan? Geografis, secara geografis. Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Kemudian kalau benuanya, benua Asia dan juga benua Australia. Kalau secara geografis, dia terletak dua samudra dan juga dua benua. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan benua Asia dan juga benua Australia. Kalau astronomis, secara astronomis, dia membentang antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT, yaitu membentangnya dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyi lagi, kemarin masih ingat nggak lagunya gimana? Masih ingat nggak kemarin lagunya gimana? Enggak. Lupa. Lupa. Adanya itu kalau kau suka hati tepuk tangan. Adanya apa? Oh, kalian boleh screenshot ini nanti dihafalkan. Letak geografis Indonesia ada di antara dua benua, Asia, Australia, dan diapit Samudra Hindia Pasifik itu namanya. Lalu letak astronomisnya apa? 6 LU sampai 11 LS. 95 sampai 141 bujur timur. Oh.
Lagi ya, nyanyi bareng ya. Satu, dua, tiga. Letak geografi Indonesia. Ada di antara dua benua, Asia, Australia, dan Pasifik Samudra Hindia. Pasifik itu namanya. Lalu letak astronomisnya apa? 6 L sampai 11 LS. 95 sampai 104. 71 7 timur. Oke, sudah tamat ya sama lagunya. Nah, Uzara mau siapa ini? Mas Rizky Fatir ada enggak di sini? Ada, Us. Ada ya. Mas Rizky Fatir. Selat yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Selat apa namanya? Selat Sunda. Oke, Mas Rizky Fatir benar. Selanjutnya, Mbak Hisya, ada enggak Mbak Hisya? Mbak Hisya? Ya, Us. Oke, Mbak Hisya, letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu letak geografis Indonesia, prok, ada di antara dua benua, prok. Apa? Ayo Mbak Hisya. Benua apakah itu? Mbak Hisya yang jawab, bentar. Ada dua benua. Benua apa ya? Mbak Hisya, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Mbak Hisya, nggak bisa. Mbak Almira. Ada nggak Mbak Almira? Mbak Almira nggak ada ya? Mbak Nabila. Mbak Nabila, benua apa? Hindia sama Australia. India sama Australia. Good job. Selanjutnya,
Bu Zara mau tanya ke Mbak Jihan, ada enggak Mbak Jihan? Enggak, ini bukan soalnya Mas Ervin. Mbak Jihan, 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Maka negara Indonesia disebut negara apa Mbak Jihan? Benar, kepulauan atau disebut juga dengan maritim. Jadi bisa jawab kepulauan atau maritim. Oke Mbak Jihan, terus lanjut kurang 2 ya. Mas Ervin. Kurang 1. Mas Ervin. Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara apa, Mas Ervin? Mas Ervin. Mas Ervin, Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan apa? Mas Ervin ini, Mas Ervin. Ayo Mas Ervin. Mas Ervin, assalamualaikum. Mas Ervin tadi tanya-tanya soal, giliran dikasih soal. Oke, Malaysia. Malaysia atau Brunei Darussalam. Jadi kalian bisa jawab 2, Malaysia atau Brunei Darussalam. Yang terakhir, Mbak Nadia, ada Mbak Nadia? Mbak Nadia. Oke, Mbak Nadia, batas sebelah selatan Pulau Jawa itu apa Mbak Nadia? Sinyalnya kurang bagus ya. Mbak Nadia, batas sebelah selatan Pulau Jawa. Mbak Nadia. Lima, 4, 3, 2, 1. Mbak Kia, ada Mbak Kia? Nggak ada ya. Ada yang bisa jawab batas sebelah selatan Pulau Jawa apa? Ya, Mbak Naila. Samudra India. Samudra India. Oke, benar. Boleh sambil minum dan juga ngemil juga boleh. Nggak apa-apa. Reviewnya kita santai ya. Kita masuk ke SPDP. Gambar cerita. Nah, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Oh iya, sebentar. Ada yang bisa jawab letak astronomisnya Indonesia? Berapa tadi? Ada yang bisa jawab enggak? Berapa sampai berapa? Berapa sampai berapa? Ayo, ada yang ingat enggak? 92? Masa 92? Ada yang bisa nebak? Oke, nanti dibaca lagi ya. Mungkin keluar. Gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar, ya. Nanti yang letak astronomisnya dibaca lagi. Mungkin saja nanti keluar. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu merupakan gambar yang mendukung isi bacaan atau teks. Tujuan dari ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan.
Fungsi gambar cerita memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, dan menambah artistik atau keindahan. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Kemarin yang pertama kita menentukan gagasannya dulu. Temanya apa dulu. Kemudian kalian membuat sketsanya, gambarnya. Habis itu diwarnai. Tuh. Nah, coraknya itu yang pertama ada realis. Realis itu sama dengan bentuk aslinya. Realis adalah sama dengan bentuk aslinya. Dari bentuknya, ukuran, ataupun tata letaknya itu sama. Itu namanya realis. Kemudian karikatur. Karikatur itu yang melebih-lebihkan. Yang melebih-lebihkan suatu objek itu namanya karikatur. Kemudian ada kartun. Kartun itu yang menghibur. Yang menghibur itu namanya kartun. Yang mengubah bentuk aslinya itu namanya dekoratif. Dekoratif itu yang mengubah bentuk aslinya tanpa menghilangkan ciri-cirinya. Misal gajah, ya gajah, cuma dia diperindah lagi, ditambah corak-corak lagi. Tuh. Kemudian ada komik. Komik itu menggunakan gambar yang tidak bergerak dan disusun seperti bentuk cerita. Itu namanya komik. Oke. SBDP, ada yang ditanyakan enggak? Enggak. Yang menghibur tadi namanya apa yang menghibur? Untuk seni yang menghibur namanya apa? Kartun. Terus yang melebih-lebihkan gambar namanya apa? Karikatur. Karikatur. Satu lagi yang mengubah bentuk aslinya dan menambahkan corak-corak namanya apa? Cetet, dekoratif. Dekor itu namanya mengubah. Lanjut kita ke matematika. Matematika, kemarin kita bahas pecahan ya. Yang atas itu namanya apa? Angka yang di atas itu namanya apa? Pembilang. Yang di bawah namanya penyebut. Kalau penyebutnya ini sudah sama, maka tinggal menambahkan yang pembilangnya saja. Nah, lanjut ke penjumlahan pecahan yang biasa atau tidak sama penyebutnya. Nah, ketika penyebutnya tidak sama, ini kemarin banyak yang keliru, Mas Yan. Ayo. Ketika penyebutnya tidak sama, kalian mencari KPK-nya dulu. KPK-nya dulu. Kalian isi dengan 5 sama 4. Di sini kan 5 sama 4. Terus ini KPK-nya, caranya mencari KPK adalah dikalikan mulai dari 1 sampai bertemu dengan angka yang diinginkan. Misalnya 5. 5 dikali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8.
dan seterusnya sampai dia ada di angka 20. Kemudian kalian tulis di sini 4 sama 5. Nah, 5 ini dikalikan berapa kali pas dia dapat angka yang sama ini? Pas dapat angka yang sama ini, dia dikalikan 1, 2, 3, 4. Kalian hitung mulai dari yang pertama. 1, 2, 3, 4. Nah, dapat di sini 5 kali 4 dan di atasnya juga dikali 4. Sama juga kayak di sini, 3/4 kali 5/5. Jadi 4 kali 5 sama 3 kali 5. Karena 4-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ketemunya di angka kali 5. Terus di total berhasilnya seperti ini. Dan ini disederhanakan. 31 dibagi 20. Hasilnya ada 1 dan sisanya 11/20. Putus ya. Ini sama juga seperti tadi caranya. Nah, ini bedanya penyederhanaannya. Ini kan penyebutnya lebih kecil daripada ini pembilangnya lebih kecil daripada pembilangnya. Nah, ini cuma dikalikan dengan angka yang bisa dibagi dengan atas sama bawah. Dimisalkan ini 2. 2 kan bisa dibagi dengan 26. Dan 2 bisa dibagi dengan 30. Jadi hasilnya 13/15. Kalau misalnya bisa dikecilkan lagi, kalian kecilkan lagi, bagi dengan angka seterusnya. Kemudian ada penjumlahan pecahan campuran. Nah, ini. Kemarin ada yang mengalikannya kebalik. Ada yang 3 kali 1 ditambah 2. Caranya itu 3 dikalikan yang di bawah dulu. Baru ditambahkan yang di atas. Jadi 3 kali 2 ditambah 1. Gitu caranya membuat pecahan biasa. Ya, 3 kali 2 ditambah 1. Terus ini ada 4, 5/6. 4 kali 6 ditambah 5. Tuh. Pastikan penyebut kedua pecahan itu sudah sama. Jika penyebutnya tidak sama, samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK. Jumlahkan pembilang saja, penyebutnya tetap. Gitu. Kalau sudah sama, maka dijumlahkan pembilangnya saja. Bentar Mas Ervin. Dan sederhanakan pecahan dengan mencari FBB. Jadi dicari sampai kecil. Nih. Ini langkah-langkah menjumlahkan pecahan campuran. 11 bagi 2. 11 dibagi 2 sisanya 5. Maka 11 bagi 2, 5, 1/2. Dan ini 25 bagi 9. Kalian bagi 25 dibagi 9. Dihasilkan 2 dan sisanya 7. Terus penyebutnya tetap 9. Ini contoh penjumlahan pecahan campuran. Jadi kalian kemarin menjadikan pecahan biasa dulu. 3 kali 3 ditambah 2. 6 kali 4 ditambah 3. Dijadikan pecahan biasa dulu, habis itu disamakan penyebutnya, jadi mencari KPK, kemudian baru dijumlahkan. Setelah itu kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Oke, selesai. Bu Zara mau tanya dulu.
Membuat pecahan biasa. Mbak Febi ada? Febi? Mas Azril? Mas Azril? Halo Mas Azril. Mas Azril, Zara mau tanya. Ini Mbak Febi ya yang jawab? Loh, kok Mas Azril malah keluar? Orang ditanyain malah keluar, ini gimana sih? Oke, nggak apa-apa. Mas Haidar. Mas Haidar. Coba jadikan pecahan biasa. 3/1/4. Coba jadikan pecahan biasa. Oh ya, anak-anak, ini teman kalian yang baru ya, namanya Mas Haidar Azikri. Panggilannya Mas Zikri apa Mas Haidar, Mas? Panggilannya Mas Zikri biasanya. Tapi usia keseringan manggil Mas Haidar. Sudah Mas, hasilnya berapa? Udah, 13. Tadi soalnya berapa Mas? 3/1/4. Hasilnya 13/4. Oke. Lanjut, Zara mau tanya dulu Mbak Felicia. Mbak Tata. Mbak Felicia itu Mbak Tata ya? Ada enggak di sini? Ada. Mbak Nabila. Mbak Nabila, Zara mau tanya, jadikan ini pecahan biasa. 5/1/2. Mana? 5/1/2. 5/1/2. Oke, yang lainnya boleh. 5/1/2 berapa kira-kira? 5/1/2 berapa kira-kira? Ada yang tahu enggak? Oke, Mbak Naila. 5/1/2. 11/2. Ya, 11/2. 11/2 jika disederhanakan menjadi berapa? Ada yang tahu enggak? Ya, Mbak Naila, berapa? 5/1/2. Ya, benar. Jadi hanya dibalik saja ya. 5/1/2 dijadikan pecahan jadi 11/2. Dan dijadikan sederhana menjadi 5/1/2. Gitu. Ada yang ditanyakan enggak? Enggak. Ini coba dinyalakan semuanya dulu kameranya, bisa enggak? Nanti ngerjainnya lewat Google Form. Iya, nanti soalnya di Google Form. Jadi seperti biasa nanti ada PH tematik sama PH matematika. Gitu, ya. Terakhir ngerjain juga jam 8. Berarti.
Iya, sampai jam 8. Jangan malam-malam, nanti kalian bubuknya malam-malam jadinya. Oke, Aku kalau bobo malam-malam, Bos. jangan malam-malam, kalian itu masih belum boleh bubuk malam-malam. Dijaga kesehatannya ya. Usahakan maksimal tidur jam 9. Kalau misalnya kelaparan, makan dulu biar bisa tidur. Ini Aku masalah tadi juga. malam tidurnya jam 2:30. Jam setengah satu. Kalah dong, saudara-saudara sampai malam tidur. Main sama Oke, semoga hari ini lancar, ujiannya dimudahkan, PH-nya semoga bisa mengerjakan ya. Dikerjakan sendiri biar kalian tahu pahamnya kalian sampai mana. Jadi diusahakan dikerjakan sendiri, oke? Sekian dari Uzara, kita doa dulu ya. Sikap yang baik dong, duduknya yang baik dong. Nah, kita berdoa dulu. Istidadali doa. Wahid, nan, salasa, arba'ah. Udallahu jama'atan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hari ini, semoga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.